Tiba-tiba ada kejadian, saya bilang arogansi pengusaha nebang pohon. Ini aneh wali kota Bandung ini. Kalau nebang 10 pohon walaupun dianggap bagi saya adalah di konferensi Sungai se-Indonesia, Bandung ternyata yang dulu dikenal kota fashion, kota kreatif, hari ini narasinya ke saya apa coba? 360 miliar. Tetapi berbanding terbalik, anggaran naik, fasilitas nambah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Siang ini kita berkumpul di kawasan Taman Pramuka, sebuah tempat di kawasan Taman Pramuka. Kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar aktivis Kaukus Aktivis Jabar. Kita berkumpul menyoroti beberapa persoalan yang terjadi di Kota Bandung. Utamanya tentang lingkungan. Nanti ada rekan saya, sahabat saya, Kang Dadang Hermawan Artayuda sebagai penggagas juga inisiator berkumpulnya kita di sini Kaukus Aktivis Jabar. Nanti teman-teman media bisa ditanyakan maksud dan tujuan dengan Kang Dadang Hermawan Artayuda ini, senior di pemerhati lingkungan. Kebetulan hadir juga di sini teman-teman rekan-rekan dari Kaukus Aktivis Jabar, ada Kang Robi, ada saya Umar Kumarudin, ada media yang lainnya. Mangga press conference ini silakan wartawan menyampaikan membutuhkan informasi apapun terkait kegiatan ini kepada nanti Kang Dadang Hermawan Artayuda. Mangga. Awal mulai kejadian kenapa menjadi reaksi dari pihak akademis dari aktivis apa, Kang? bukan hari ini ya. Saya dengan kawan-kawan menyikapi apapun di Kota Bandung ini sejak 2002. Jadi bukan hanya karena ada kejadian pohon tiba-tiba jadi dianggap aktivis dadakan, itu satu. Yang kedua, tentunya kami sangat reaktif ya. Itu kenapa kami marah, karena Kota Bandung ini kan miskin RTH. Kota Bandung ini miskin tegakan pohon sebagai pengimbang emisi yang sudah di atas ambang batas. Jadi saya ingin menyampaikan di kesempatan ini kepada warga Kota Bandung bahwasanya Kota Bandung ataupun pemerintahan Kota Bandung, legislatif, eksekutif dan yudikatif itu gagal memberikan pelayanan dasar kepada rakyat sebagai human rights. Apa itu human rights? Udara bersih dan air bersih. Nah, tiba-tiba ada kejadian, saya bilang arogansi pengusaha nebang pohon. Sementara kewajibannya pengusaha itu bukannya mengurangi pohon, kewajibannya menambah. Saya sangat mengutuk keras lah ya siapapun pelakunya, dan kami mendukung upaya wali kota untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya, dan kita mengawal jangan-jangan ya takut gitu ya, seperti yang sudah-sudah hukumnya teh seperti asap hilang tengah jalan, dan tentunya harus dihukum yang setimpal. Saya rasa sejumlah uang yang didendakan oleh Pemkot kepada pengusaha yang kelas besar ini ya nggak seujung kukunya gitulah. Yang kedua, saya mendesak kepada pengusaha, termasuk pengusaha yang sekarang sedang viral ini, dia punya kewajiban membantu pemerintah untuk menambah RTH atau memperbaiki daya dukung lingkungan. Jadi pengusaha penting, Bandung perlu investor, tapi investor yang tentunya yang taat aturan dan pro lingkungan. Nah, jadi wajar saya baru pulang dari Mojokerto, dari Terawas, acara dengan Pak Menteri Lingkungan terkait konferensi Sungai se-Indonesia. Dan dari sana saya membawa berita duka. Ternyata 60% sungai di Jawa Barat sekarat, 100% sungai di Kota Bandung sekarat.
saya pulang dari sana dapat berita duka, datang ke sini terjadi penebangan pohon, maka saya reaktif, marah kepada wali kota. Kenapa kepada wali kota? Ya, artinya wali kota tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi kontrolnya melalui dinas OPD. Kan ada Satpol PP, kan ada dinas-dinas terkait. Kenapa kecolongan ini salah wali kota? Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya, ini aneh wali kota Bandung ini. Kalau nebang 10 pohon walaupun dianggap bagi saya adalah salah satu tindakan yang biadab ya, karena pohon itu kan makhluk Tuhan yang memberikan oksigen kepada manusia. Yang menjadi aneh kenapa? Kenapa hal yang cemen-cemen viral tetapi dirusak itu KBU? KBU yang berantakan, kenapa wali kotanya diam-diam wae? Kan itu Kang. Lah, kenapa wali kota ini mah cemen lah, pohon tinggal ditanam lagi. Tapi ada yang lebih krusial, yaitu satu, KBU habis, sementara KBU itu ada daya dukung masyarakat di bawahnya, nggak ada pernah sikap. Satu tuh Kang. Yang kedua, masalah runtah gengsi. Saya datang di konferensi pers, di konferensi Sungai Se-Indonesia. Bandung ternyata yang dulu dikenal kota fashion, kota kreatif, hari ini narasinya ke saya apa coba? Nih Kang Dadang nih, dari kota begal dan kota sampah. Sedih, saya malu di kontes nasional punya Bandung yang tadinya kota fashion, kota kreatif, jadi kota runtah dan kota begal. Dan Pak Farhan ini urusan sampah kan gagal terus. Ini yang lebih penting Kang. Kenapa urusan sampah Pak Farhan? Ya begitulah adanya. Anggaran semakin sini semakin nambah, tetapi tonase ke Sarimukti tetap nambah. Kemudian programnya tumpang tindih, ada RDF pembagian mesin, ada program gas lah tuh 360 miliar. Tetapi berbanding terbalik, anggaran naik, fasilitas nambah, tapi sampah nambah. Ini lebih penting bagi saya gitu ya, ini sikap Pak Farhan. Kemudian dari yang sudah-sudah, ada pengusaha-pengusaha itu kan bayar denda. Bayar dendanya adalah denda pelanggaran lingkungan. Ya otomatis harus dikembalikan menjadi kegiatan lingkungan, apakah nanam pohon ngebantu kawan-kawan aktivis yang sedang di Cimenyan, atau nanam di tanah Pemkot, atau membeli tanah di KBU. Ini salah satu contoh. Podomoro konon katanya udah bayar duit sekian belas miliar atau sekian puluh miliar. Kemudian ada lagi hotel yang di jalan apa? Moksi. Hotel Moksi. Nggak dibongkar kelebihan bangunan. Tetapi kepada PKL, kepada pengemis jalanan beraninya kencang banget. Kenapa ke mereka enggak? Terus satu yang contohnya lagi, ada yang namanya apartemen 123 kalau nggak salah, Galeri Cimuleut. Dulu dia juga melanggar karena rasio bangunannya terlalu besar hingga melanggar perda KBU. Itu mengeluarkan duitnya kemana? Kan harus transparansi. Jadi saya rasa momentum ini mari kita jadikan bahwa yang namanya pejabat daerah, yang namanya pejabat dinas mah besok lusa juga ganti mutasi ya. Tetapi saya menghimbau kepada rakyat masyarakat Kota Bandung, dari lahir sampai mati nggak akan pernah pensiun. Yuk kita kritisi hal-hal yang kecil aja dulu deh. Berbagi peran, kita rakyat, yuk kita beresin sampah dari rumah. Yuk kita beresin di lingkungan kita, nanam pohon dan lain-lain. Tetapi bahwa ini kejadian perlu dikritisi penting. Jangan sampai ada lagi kejadian hal yang sama. Karena ini bukan yang pertama kali. Ada di Cibaduyut, ada di Antapani, ada di Jalan Laswi. Cijerah, bukan Cibaduyut, maaf, Cijerah. Sama nebang pohon tapi nggak rame. Tetapi yang lebih penting, daya dukung ekologis Kota Bandung saat ini sudah di bawah ambang batas. Ini yang harus diperlukan wali kota bersikap tegas. Bukan hanya ini mah hal yang remeh-temeh viral. Kenapa hal-hal yang krusial tidak dipiralkan oleh Pak Wali? Dan yang terakhir, dengan momentum ini mudah-mudahan menjadi silaturahmi, menjadi gairah kembali teman-teman aktivis-aktivis Kota Bandung, LSM Kota Bandung, ormas-ormas Kota Bandung. Mari kita mewujudkan yang namanya pentahelik, bukan hanya omon-omon dan bualan. Yuk duduk bersama Pak Wali, udah jelas Pak Wali itu nggak mampu ngurus Kota Bandung mana gitu kan. Tapi yuk kita bareng-bareng yuk
Yang namanya pentahalik, kelompok masyarakat, media, akademisi, yuk kita jalankan. Dan berbicara tentang beberes Kota Bandung, potensi CSR, potensi duit mah loba, kalau jangan ngomongin APBN. Nah, sekali lagi untuk yang kejadian penebangan 10 pohon, saya atas nama pribadi dan beberapa lembaga mengutuk keras. Dan saya meminta kepada pengusaha, kamu harus lebih pro lingkungan, bantu teman-teman yang sedang menghijaukan Cimenyan dan lain-lain. Artinya bahwa pengusaha itu punya kontribusi terhadap pengurangan kerusakan lah. Nah ini kan yang aneh, yang seharusnya pengusaha itu menambah manfaat ekologis, ini malah menjadi beban ekologis. Tetapi ini momentum yang sangat baik, menggugahkan gairah kesadaran masyarakat Kota Bandung terhadap kecintaan kepada kotanya. Tetapi ada kawan-kawan yang lebih penting yang harus kita kritisi dengan keras, yaitu berbicara tentang daya dukung ekologis Kota Bandung. Makanya dalam kesempatan ini terinspirasi dengan kejadian penebangan pohon, kami di seluruh beberapa lembaga kita akan membentuk yang namanya satu komite independen pemantau tata ruang. Yang kedua, komite independen mengaudit penggunaan anggaran tentang sampah di Kota Bandung. Yang ketiga, kami siap mendukung upaya pemerintah, TNI dan Polri untuk bersama-sama menghijaukan Kota Bandung pada saat nanti musim tanam, bukan sekarang nanam di Usum Halodok. Sementara begitu. Apakah sosialisasi tentang RTH dan lingkungan hidup itu dari disampaikan dengan pengusaha? Karena bagi saya tendensinya, apakah informasi itu ada atau tidak kan gitu? Apakah sosialisasi bahwa nebang pohon ada? Kan dulu mah mungkin di zamannya RK saya kenal banget itu ada warna-warna tuh di pohon, ya kan? Kalau nebang pohon sekian kena biaya denda sekian, oh kan koordinasinya seperti itu. Nah ini yang jadi pikiran saya dengan reaksinya Pak Kang Farhan kemarin. Menurut saya ada gak sosialisasinya hal itu, ya kan, dengan para pengusaha, atau karena awal mula karena menutupi brand sebenarnya, salah satu brand kan, karena ada label dia yang ketutup pohon, akhirnya main tebang. Kalau efisiensi saya ngeliat reaksinya Kang Farhan ya. Nah, apakah itu udah disampaikan dengan para pengusaha dan dengan terutama mereka yang investasi di Kota Bandung sebenarnya itu? Menanggapi pertanyaan yang barusan, tetap saya menyalahkan pihak pengusaha Kang kalau nebang mah. Karena pada saat mengajukan perizinan itu, si pengusaha itu diberikan kewajiban. Kalau nggak salah, keluarnya izin itu ada kewajiban, kalau nggak salah ada 24 kewajiban yang wajib dipatuhi oleh pengusaha. Salah satunya adalah mengurangi beban ekologis, manfaat ekonomis dan lain-lain, termasuk ngomongin tentang RTH-nya dan lain-lain. Nah, tentunya yang namanya pemerintah ini yang sepengalaman saya, tentunya dia menyampaikan rambu-rambu Kang, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi saya boleh berseudon ya. Kalau permit, jadi bahasanya kan Pak Farhan mengutuk penebangan yang ilegal. Artinya ada yang legal dong. Nah, kalau yang legal ini satu pohon mungkin permitnya itu satu pohon tuh mungkin 30 sampai ya lebih mungkin. Kali 10 300 juta. Nah, mending nebang aja dilanggar kan jadi lebih murah gitu. Ini sudon saya. Nah, tetapi balik lagi, tidak mungkin siapa saja yang kita anggap oknum berani menebang kalau tidak ada think tank dengan oknum pemerintahan. Nah, ini yang harus itu tugas Pak Farhan. Siapa sih oknumnya gitu kan, nggak mungkin Kang gitu. Seberapa persen sudah pencapaian RTH yang saya lihat ya, isu tentang ekonomi dan untuk lingkungan, isu lingkungan ini, Bandung ini RTH itu baru teresap 30% Kang, ya kan, dari target. Nah, Akang sendiri adakah informasi seperti itu? Karena awalnya Akang juga nyinggung masalah tentang RTH, bahwa Bandung belum mencapai RTH. Dengan yang dulu hobinya taman, sekarang kan RTH sendiri resapan hijau pun nggak ada. Nah, sejauh mana informasi yang Akang tahu tentang RTH? Secara resmi, RTH Kota Bandung itu dihitung bersama-sama dengan pemerintah pusat. Dari kewajiban 30%, zaman Padada Rosada itu baru tercapai 11%. Nah, kemudian dari 11%, kemudian saya lihat luas tapak existing Kota Bandung, ada beberapa ruang terbuka hijau yang berubah. Contoh, ada yang namanya RTH Taman Pertamina di ex TPA Pasir Impun.
sama Pak Dada itu dulu di RTH kan. Nah sekarang zaman sekarang jadi tempat sampah lagi, berarti berkurang dong. Nah saya ini justru ingin menegur wali kota, kepikiran nggak sih nambah RTH? Ya kan? Kan seharusnya tadi kewajiban wali kota itu adalah human rights tentang udara bersih. Kalau RTH-nya kurang berarti emisinya tidak seimbang. RTH hari ini zaman Parhan konon katanya antara 9 sampai 11%. Dan tidak ada upaya dari pemerintah Kota Bandung untuk menambah RTH, Kang. Jadi kalau berbicara cacat ya dia cacat, nggak punya upaya, nggak punya roadmap. Sampah aja nggak punya roadmap, boro-boro mikiran RTH meren. Terus beberapa ruang yang punya potensi RTH ternyata diprivatisasikan. Contohnya memang zaman sebelum Pak Parhan yang namanya Kiara Artapak sudah dikonsesikan kan, tetapi wali kota baru harusnya punya daya tekan. Bandung butuh loba hotel, Bandung tidak butuh banyak toko-toko, Bandung butuh RTH. Begitu Kang. Ada nggak apa sih yang upaya Akang yang udah dilakukan untuk duduk bareng dengan pemerintah? Ada nggak upaya yang udah dilakukan? Saya sudah menyampaikan secara pribadi kepada kawan-kawan saya yang memang hari ini dekat sama lingkaran wali kota terkait tawaran solusi untuk sampah, tawaran solusi untuk penambahan RTH, tetapi sampai hari ini tidak punya ruang untuk berdiskusi dengan wali kota Bandung. Terkait sampah sama Kang, itu dari 2024 kita mencoba, karena saya ya dari dulu gitu, dari 2009 ngomongin sampah se-Indonesia terutama Bandung, kita sudah tahu Kang, sampaikan ke Pak Wali ini kalau begini 2025 bakal jadi lautan sampah. Sampaikan ke Pak Wali ini bakal jadi lautan sampah, tapi kan nggak nurut. Ya akhirnya ya saya jadiin aja udah Bandung lautan sampah. Saya hambat pengiriman opertonasenya. Jadi tidak ada ruang, tidak akomodatif lah. Kecuali saya mungkin tim suksesnya atau punya gelar panjang mungkin ya gitu. Saya mencoba. Atau mungkin kawan-kawan juga yang saya titipin pesan nggak disampaikan juga ke wali kotanya, kan tidak untuk kemungkinan juga. Nah itu awal mulai kenapa hingga akhirnya bereaksi seperti segitunya gitu. Saya ngeliat kan ada Akang marah-marah ya tentang kejadian pohon lah. Saya masih turunan yang bikin kota Kang. Pendiri kota ini kebetulan masih satu turunannya gitu sama Kang Robi juga, satu itu. Yang kedua, saya tuh nanam pohon banyak nggak pakai APBD, tangan sendiri, bibit sendiri, sebagai bentuk pengabdian saya sebagai holi kepada Sang Pencipta gitu ya. Tiba-tiba terjadi penebangan pohon. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia sudah mencanangkan melalui Menteri Lingkungan Hidup, yaitu pencanangan penanaman 2 miliar pohon. Lah, saya pulang dari Brebes bukannya nanam malah nebang. Ini yang membuat saya marah. Makanya saya mohon maaf kepada seluruh netizen kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan. Yang namanya juga pulang dari Mojokerto capek. Ya akhirnya luapan emosinya itu saking kami udah capek gitu ngomongin beberes Bandung itu di zaman Armana, Ateng Wahyudi gitu ya. Kok sampai hari ini nggak bener-bener sih gitu. Maka luapan emosinya seperti itu. Dan saya sekali lagi mohon maaf, di netizen ya banyak yang komplain juga tuh bahasanya, yaitu karena saya capek dan marah Kang terhadap pemerintahan wali kota Pemkot hari ini. Apa yang Akang harapkan dengan kejadian seperti ini? Jadi closingnya nih, apa yang Akang harapkan sih dengan fenomena yang terjadi dengan penebangan pohon, dengan kejadian reaksinya Kang Farhan dan sebagainya? Apa yang ingin Akang sampaikan? Satu harapannya, yuk kita tadi mewujudkan yang namanya pentahelix. Udah jelas lah wali kota nggak mampu, jangan so jago, yuk duduk bareng, pentahelixnya diwujudkan. Yang kedua, momentum ini membangun kesadaran dan perubahan perilaku, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, baik itu pengusaha. Perilaku yang seperti apa? Perilaku yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan perannya masing-masing. Dan harapannya ini menjadi pembunuhan pohon terakhir yang dilakukan secara ugal-ugalan. Semuanya sudah disampaikan oleh Pak Dadang ya, pasti saya setuju. Poinnya adalah kolaborasi semua pihak yang diistilahkan pentahelix, itu saya setuju.
Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, bahkan sampai ke permohonan maafnya pun saya setuju. Karena kan Bandung mah adem. Ada marah-marah, barusan sudah disampaikan alasannya. Paling gitu aja dari saya. Tidak ada banyak komentar, sudah habis semua sama Pak Dadang. Ya, masih. Kalau perilakunya nggak benar aja, apa upayanya Kang? Dari pengusaha maupun dari pemerintah? Ya tentunya kan dari kejadian ini saya tetap mengawasi ya, dan mengawal tentang upaya hukum yang sedang dilakukan Pemkot Bandung. Kemudian tiba-tiba ngeyel, ya itu mah ranahnya mungkin beda lagi ya. Kita akan mempersiapkan demo yang semaksimal mungkin dan semasif mungkin dan setertib mungkin. Karena kenapa aksi hari ini tidak jadi? Karena saya ditegur oleh pihak aparat, tidak ada surat pemberitahuan, dan saya juga wajib memberikan contoh yang benar kan, mengkritisi yang salah harus dengan cara yang benar. Makanya saya pilih ya udahlah, biar semua enak, saya juga merasa salah, kita press conference saja. Dan bila mana setelah kejadian ini Pemkotnya ngeyel, pengusaha ngeyel, ada ranah hukum, dan cekasana mah mau riweuh atau mau rineh gitu. Dan saya meminta kepada pihak pengusaha untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan penebangan 10 pohon tersebut di media massa sebagai tanggung jawab moral pengusaha kepada rakyat ataupun masyarakat Kota Bandung, khususnya para penggiat lingkungan. Jadi kami meminta dengan sangat pihak pengusaha meminta maaf dan harus berkontribusi membantu upaya-upaya teman-teman untuk memperbaiki tatanan lingkungan di Kota Bandung. Dan kejadian ini dianggap dan mudah-mudahan jadi kejadian terakhir penebangan pohon yang dilakukan oleh pengusaha. Tidak ada lagi arogansi pengusaha ataupun investor di Kota Bandung yang menebang pohon. Seharusnya mereka punya kewajiban memperbaiki ataupun menambah daya dukung lingkungan, bukan mengurangi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.